selain jalur hukum yang akan kita lakukan, mungkin tambahan ya, selain jalur hukum yang kita lakukan, sebenarnya kita menginginkan adanya perhatian pemerintah di sini. Karena ini bukan hanya korbannya, bukan hanya materi aja ya, uang yang mereka dirugikan, tetapi ada hal-hal yang masif yang kita perhatikan. Misalnya contohnya, ini ada teman-teman kita juga, korban kita juga, ya, korban kita juga. Ini misalnya ada kasus perceraian juga, dan dampak dari ini. Terus ada juga teman-teman juga akhirnya terlibat hutang piutang. Ini kan sangat masif sekali. Jadi kita minta peran pemerintah untuk benar-benar memperhatikan ini. Kedua adalah ya kita minta sama pemerintah khususnya Menkumham untuk mencoret atau memblacklist semua orang-orang yang terlibat di sini. Kenapa? Karena dari dulu sebelumnya ini kalau kita lihat ya motifnya orang-orang itu juga. Oleh karena itu supaya tidak ada ke depannya terjadi hal seperti ini, kita mohon kepada pemerintah khususnya Menkumham untuk melakukan blacklist bila mereka nantinya membuat suatu perusahaan yang kalau kita lihat motifnya seperti ini, yaitu skema Ponzi. Mungkin begitu ya teman-teman ya. Bang, ini kan orang biasa nih yang melaporkan. Prosesnya sampai selebriti ikut terseret seperti apa sih Bang mungkin Bang? Ya ini sampai selebriti ikut terseret seperti apa awalnya? Begini ya, tindak pidana itu kan, ini kan dijuntuh pasal berlapis ya. Ini kan bermula dari penggelapan dan penipuan 372, 378. Kemudian dijuntuh dengan pasal tindak pidana pencucian uang pasal 5. Dijuntuh lagi dengan pasal 106, 105 terkait dengan perdagangan tanpa izin. Kemudian dijuntuh lagi dengan ITE 45 pasal 45 huruf A ayat 1. Nah, jadi kan skema ini mereka mempromosikan melalui media sosial. Dengan media sosial itu bisa dikenakan ITE. Itu satu. Siapa itu? Orang yang promosikan lewat Zoom, lewat Facebook, media sosial dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan TPPU, ini kan hasil dari kejahatan. Kalau dia hasil kejahatan, dia bisa dikenakan pasal 3 atau pasal 5 TPPU. Kalau pasal 3 itu dia aktif, kalau pasal 5 itu dia pasif. Aktif ini bisa dikenakan kepada owner-ownernya. Tapi kalau pasif, ini salah satunya yang diduga para oknum artis public figure ini. Contoh umpamanya Hatta Halilintar, dia menjual banana itu. Di dalam pasal 5 TPPU itu mentransfer, menerima, menghibah itu bisa dikenakan pasal 5. Maka kita berharap Hatta harus kooperatif datang ke Mabes Polri untuk menyerahkan 2,2 M itu hasil lelang banana yang dia jual kepada Reza Paten, termasuk dengan Taki Malik. Ini yang kita harap, dan bukan hanya dia tapi public figure yang lain untuk kooperatif dan memberi ini. Kalau tidak ya kita meminta kepada Mabes Polri untuk mengenakan pasal 5 karena ancamannya maksimal 5 tahun. Harapan kita begitu. Yaitu ya artinya kita berdasar aturan hukum bisa untuk melapor itu. Maka kita berharap kawan-kawan public figure karena mereka adalah merupakan publik yang bisa dicontoh masyarakat untuk proaktif. Itu yang mungkin kita sampaikan ya.